Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk 11 TKJ mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk ini adalah materi kedua. Kita sudah 3 kali pertemuan untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, dan sekarang di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang materi baru. Yang sebelumnya kita membahas tentang materi ragam aplikasi komunikasi data. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi kompetensi dasar berbagai standar komunikasi data. Nah, ini materinya cukup panjang dan cukup banyak yang harus dibahas. Nah, langsung saja. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, kenapa kita harus belajar materi ini? Yang pertama, kita bisa menjelaskan berbagai standar dari komunikasi data. Tuh tujuan yang pertamanya. Yang selanjutnya menjelaskan berbagai macam protokol-protokol yang ada pada jaringan komputer. Dan yang selanjutnya kita bisa menjelaskan tentang organisasi apa saja yang membuat standar teknologi komunikasi dan data secara internasional. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, cakupan materinya yang pertama tentang protokol dari komunikasi data dan organisasi-organisasinya. Nah, yang pertama materi tentang protokol jaringan. Nah, kita pelajari dulu definisi dari protokol jaringannya itu seperti apa. Nah, yang pertama, protokol jaringan merupakan perangkat aturan yang digunakan dalam sebuah jaringan atau aturan main yang mengatur komunikasi antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Secara kesimpulannya bisa kita ambil, protokol jaringan adalah merupakan sekumpulan peraturan baku yang secara internasional yang digunakan untuk mengatur seluruh aturan di dalam jaringan komputer. Jadi protokol ini dibuat secara standar internasionalnya. Jadi udah standar internasional berbagai protokol yang ada di jaringan. Jadi kita cuma tinggal mengikuti aturan-aturan bakunya atau protokol-protokol jaringannya. Jadi ini sudah dikaji sama berbagai organisasi yang berwenang di bidangnya. Nanti kita pelajari juga organisasi apa saja dan sudah membuat peraturan apa aja di dalam protokol jaringan. Nah, jadi kembali lagi ke materi kita, protokol jaringan berarti peraturan baku atau seperangkat peraturan yang sudah berstandar internasional yang digunakan dalam jaringan komputer. Itu definisi dari protokol jaringan. Nah, ini ada berbagai fungsi dari protokol jaringan. Yang pertama, encapsulation. Nah, jadi kode-kode atau alamat pengalamatan pada informasi komunikasi data itu dienkapsulasi atau dikonvert menjadi paket data. Nah, ini sudah dijelaskan di sini, kode-kode dikoreksi beserta lainnya yang akan dikirimkan dan akan dilengkapi informasi dengan encapsulation. Paket data bernama frame. Data tersebut selanjutnya dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit. Nah, contohnya dari encapsulation itu adalah protokol HDLC, ATM, LLC, IEEE 802.11, frame relay dan sebagainya. Itu fungsi pertamanya. Yang selanjutnya ada fungsi dari connection control.
Nah, ini berfungsi membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk pengiriman data dan pengakhiran hubungan. Nah, selanjutnya fungsinya adalah flow control atau pengontrol arus komunikasi data. Nah, ini untuk mengatur perjalanan data dari transmitter menuju ke receiver yang dilakukan secara satu persatu. Jadi fungsinya untuk membatasi jumlah data yang dikirimkan. Jadi ada stop and wait fiturnya. Jadi di protokol data unitnya, sebelum proses pengiriman selanjutnya, itu ada protokol dari atau fitur stop and wait dulu. Jadi masing-masing satu persatu data dikirimkan. Nah, itu salah satu fungsi dari protokol. Ada aturannya, jadi data nggak seluruhnya langsung dikirimkan full. Misalnya kita ngirim file, kita nggak bisa langsung semuanya set jalan, karena data tersebut ada yang namanya pembagian segmen data. Nah, pembagian segmen data itu data akan dibagi beberapa bit. Jadi ketika kita pengiriman file langsung 4 file, setiap filenya dibagi menjadi beberapa segmen. Nah, itu akan menjadikan namanya collision data atau kerusakan data atau tabrakan dari data-datanya. Nah, makanya diperlukan protokol jaringan untuk pengaturan pengiriman sebuah data. Nah, itu fungsi dari flow control pada protokol jaringan. Selanjutnya error control. Nah, ini mengawasi terjadinya kesalahan pada saat proses pengiriman data. Jadi paket akan langsung dibuang jika terjadi kesalahan. Jadi mungkin sering berapa kali kita ketika mendownload file atau mengirimkan file itu terjadi error, entah itu karena error kesalahan jaringan, koneksi terputus atau segala macamnya. Data yang kita kirimkan ke server atau ke tujuannya, itu data akan hilang secara otomatis. Jadi nggak ada file-file yang sebenarnya isinya belum lengkap pada saat proses pengiriman data tapi masih tersimpan di receivernya, itu tidak ada. Nah, itu salah satu fungsi dari protokol jaringannya, dari fungsi error controlnya. Jadi paket yang kesalahan akan langsung dibuang agar tidak memenuhi storage pada si receiver atau penyimpanan pada perangkat yang kita menjadi tujuan pengiriman datanya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang namanya fragmentasi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah data, itu akan ada yang namanya dibagi menjadi beberapa bit atau beberapa fragmen atau beberapa paket data. Jadi data yang kita kirim gak murni satu paket yang akan dikirim, itu akan dibagi menjadi beberapa segmen paket data, yang itu menyebabkan akan lebih kesinambungannya atau akan ada fitur yang tadi stop and wait-nya agar tidak terjadi kerusakan data atau yang namanya tabrakan data, collision data. Nah, itu fungsi dari fragmentasi dari protokol jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis protokol pada jaringan. Nah, ada yang namanya TCP/IP. TCP/IP. TCP artinya atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Dan untuk IP seperti biasa yang kita tahu itu namanya Internet Protocol. Nah, apa sih TCP atau IP tersebut pada jenis protokol jaringan? Nah, itu yang dinamakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas data. Jadi standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, ini jadi yang paling sering kita gunakan protokolnya itu TCP/IP.
Jadi transmission control protokolnya beserta internet protokol. Yang kita sering tahu, kita ada yang namanya internet protocol address. Jadi ada pengalamatan IP addressnya. Nah, itu sebagai alamat dari perangkat kita atau setiap perangkat. Nah, transmission control protokol ini menjadi salah satu protokol untuk pengiriman sebuah data. Selain IP itu untuk pengalamatan, TCP itu untuk mengontrol ketika kita mengirim data atau yang namanya kita berkomunikasi data dengan perangkat lainnya. Nah, itu diatur dari protokol jaringan yang namanya TCP atau IP. Nah, selanjutnya ada yang namanya UDP, User Datagram Protocol. Nah, ini transport TCP IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable atau tanpa adanya koneksi antara host. Jadi kita bisa komunikasi data walaupun tidak terkoneksi dengan protokol yang namanya UDP. Kenapa bisa? Karena dia akan mengambil datagram atau database dari tempat lain dulu untuk dimasukkan ke datagram dia agar bisa yang namanya komunikasi yang unreliable sebenarnya. Nah, itu penjelasan dari UDP-nya. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya Domain Name System atau Domain Name Server, DNS. Nah, ini distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Atau kalau di administrasi sistem jaringannya disebut sebuah sistem yang mengubah IP address server kita atau perangkat kita di dalam sebuah jaringan menjadi nama berbentuk teks. Contohnya apa sih? Contohnya www.facebook.com, nah, atau www.facebook.com. Nah, itu salah satu implementasi dari domain name server. Kenapa kita menggunakan domain name server? Karena kalau misalnya si Facebook ini menggunakan IP address dari server, sekarang saya tanya, pasti kalian kalau misalnya mau ngebuka situs pasti ingatnya facebook.com, yahoo.com, google.com. Ketika website tersebut menggunakan IP address, pasti akan lebih susah untuk menghafalnya. Sedangkan kayak website kita, website sekolah kita, ictsmart.my.id, itu salah satu implementasi dari namanya DNS. Ketika saya membuatnya tidak menggunakan DNS, kalian akan lebih gampang lupa untuk website kita, website sekolah kita. Karena kalau misalnya pakai IP address, kemungkinan 103.11.10.12 misalnya seperti itu akan lebih sulit untuk pencarian dari data atau perangkat internet kita. Makanya kenapa dibuatlah namanya protokol domain name server, agar lebih mudah melakukan pencarian nama perangkat jaringan atau perangkat komputer yang ada di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Nah, selanjutnya HTTPS atau HTTP. Nah, protokol ini yang digunakan pada saat kita mengakses sebuah halaman website pada browser kita. Kalian udah tahu kan browser itu? Cek. Ya, udah tahu kan yang namanya browser itu apa? Browser itu software atau program aplikasi untuk kita mengakses sebuah website. Nah, di dalam browser itu kita menggunakan yang namanya protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antara klien dengan server. Nah, sedangkan HTTPS-nya versi dari protokol HTTP yang lebih bagus atau lebih aman untuk komunikasi antara klien dengan server. Karena di segi security-nya itu sangat secure karena sudah menggunakan sistem SSL.
atau protokol SSL. Jadi gabungan dari protokol HTTP dengan protokol SSL yang membuat komunikasi menjadi lebih secure atau lebih aman dari HTTP biasa. Oke, selanjutnya ada yang namanya protokol SSH, Secure Shell. Nah, protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Nah, protokol SSH ini mungkin kalian jarang untuk dengar. Biasanya SSH ini digunakan untuk berkomunikasi pada komputer yang menggunakan sistem Command Line Interface. Kenapa menggunakan SSH? Karena lebih secure juga dibanding kita berkomunikasi secara biasa. Atau SSH ini juga bisa digunakan untuk remote atau bahasa Indonesianya atau bahasa awamnya untuk menggunakan, atau misalnya kalian punya dua komputer tapi kalian bisa mengatur komputer kedua ini dari satu komputer itu. Kalau bahasa secara tekniknya itu namanya remote dari komputer atau server lainnya di komputer kita. Jadi kita bisa meremote atau cek. Jadi kita bisa menggunakan komputer lain dengan komputer kita. Misalnya di Jakarta, SMK 11 Maret Jakarta menggunakan satu server. Nah, saya dari sini, dari Cikarang bisa untuk mengontrolnya, atau server sana menggunakan sistem protokol SSH yang lebih aman. Tapi SSH ini menggunakan sistem Command Line Interface, yang artinya kalian harus mengerti dari sisi perintah-perintahnya atau sintaks-sintaksnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Telnet atau Telecommunication Network. Nah, ini sama, protokol ini memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet ini mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Jadi hampir sama SSH dengan Telnet, sama-sama untuk berkomunikasi antar dua komputer, tapi Telnet ini segi sekuritasnya atau segi keamanannya masih tidak secure atau tidak aman dibanding dengan SSH, karena Telnet ini masih beresiko karena ini adalah dikembangkan pada tahun 1969 dan standar pertama kali protokol komputer untuk komunikasi atau pertukaran data. Jadi upgrade-nya dari Telnet ini adalah SSH yang lebih aman, walaupun dari dua seginya tetap menggunakan sistem Command Line Interface untuk komunikasinya. Oke, materinya mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Ini soalnya. Nah, ini ada dua soal. Yang pertama tentang bagaimana TCP atau IP bekerja, dan yang kedua ketika kita mengirim data atau menerima data menggunakan jenis protokol. Nah, ini yang nomor satu mungkin agak panjang jawabannya, tapi untuk nomor dua hanya disebutkan nama protokol yang digunakan apa, seperti itu. Nah, dua soal ini mungkin cukup untuk pertemuan kali ini, karena kalau saya tambahkan soalnya lagi akan lebih memberatkan kalian. Nah, seperti biasa, cek dua soal ini dikerjakan di buku tulis atau kertas lembar dan difoto menggunakan aplikasi yang bernama Timestamp Camera Free. Nah, lalu foto tugas tersebut dikirimkan ke, kalau SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi wajib mengirimkan tugas ini ke website e-learning sekolah yang ber-URL atau bernama belajar.ictsmart.my.id, yang nantinya di situ sudah ada tugas ketika video ini dikirimkan ke kalian.
Nah, untuk yang lainnya bisa mengirimkan menggunakan email saya atau WhatsApp yang khusus tugas, tapi wajib untuk yang siswa SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi mengirimkan tugas ke website e-learning sekolah. Karena kalau ke email atau ke WhatsApp nggak bakalan saya baca kalau yang SMK 11 Maret Bekasi, terutama 11 TKJ-nya, karena ini materi tentang anak kelas 11 TKJ. Oke. Cek. Cek. Mungkin untuk soal saya cukupkan penjelasannya seperti itu. Cek. Dan untuk selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas jenis-jenis lagi. Ada jenis protokol yang namanya 7 layer OSI. Nah, seperti ini nanti kita pembahasannya. Ini protokol yang akan lebih rumit untuk penjelasannya, makanya saya buat nanti 7 layer OSI ini untuk di satu cek. Jadi nanti 7 layer OSI ini, materi 7 layer OSI ini akan di pertemuan selanjutnya. Jadi satu pertemuan selanjutnya khusus untuk membahas tentang yang namanya protokol jaringan 7 layer OSI atau 7 layer OSI. Karena ini akan lebih berat untuk penjelasannya karena akan lebih panjang. Seperti itu aja untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian untuk bertanya pada WhatsApp saya. Bisa pakai WhatsApp yang khusus tugas untuk bertanyanya, ataupun ke email saya, atau menanya WhatsApp utama saya yang mana. Nanti kalian bisa WA langsung ke saya untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti tentang yang tadi protokol jaringan. Nah, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.